Kembali lagi di channel ini, channel infolinux.id, channel yang membahas tentang Linux dan sejenisnya. Video kali ini saya tidak mereview atau membuat tutorial ya, jadi saya hanya men-share project yang saya kerjakan. Jadi sebentar saya login dulu. Jadi saya berpikir karena kan saya menggunakan satu laptop ya, dan itu kalau saya melakukan eksperimen di main PC saya dan nanti suatu saat error dan harus install ulang, saya berpikir bagaimana kalau saya buat sebuah script, dan di script itu dimana saya menjalankan script itu sehingga konfigurasi yang saya butuhkan itu sudah langsung tersedia. Jadi saya tidak perlu mengingat-ingat apa saja yang diinstal di OS saya yang lama. Ini saya sudah instalasi OS Arch Linux baru ya, jadi hanya base nya saja dan desktop GNOME. Jadi script ini hanya berlaku untuk Arch Linux dan desktop GNOME. Jadi kalau teman-teman pakai distro yang lain mungkin tidak bisa, atau mungkin berbeda ya, karena config-nya berbeda. Jadi ini saya baru install ulang Arch Linux-nya. Ini Arch Linux masih baru saya install, dan kita langsung saja. Kalau teman-teman pengen coba, silahkan mampir ke GitHub saya, link di bawah. Pertama kita install dulu Git, karena untuk mengclone itu kan belum ada GitHub-nya, Git-nya, jadi kita install Git dulu. Ya, Git sudah terinstall ya. Kalau kita ketik Git sudah ada. Kemudian kalau kita git minv sudah tersedia. Kemudian kita clone dulu, kita cloning dulu repositorinya pakai git clone https github.com/linux.git seperti ini. Kita tinggal cloning. Nah, jika sudah, harusnya ada folder yang namanya Arch Linux ya, di sini foldernya. Nah, di sini. Nah, kita tinggal masuk ke cd Arch Linux-nya. Nah, kemudian kita list. Nah, karena saya baru install, jadi saya akan menjalankan script yang after install ini. Tinggal titik, kemudian after install .h. Ini nanti akan mengupdate sistem, kemudian install paket-paket seperti Firefox, kemudian Httop, Neovac, sama itu mungkin yang basic saja, karena nanti setelah itu kalau teman-teman pengen misal yang lain, tinggal install yang lain aja. Dan juga font ya, jadi ini nanti sudah ada installer fontnya, dan juga YAY-nya aurnya akan diinstal Y. Jadi teman-teman tidak perlu install lagi Y-nya, karena sudah ada aurnya. Ini instalasi font. Kalau teman-teman tidak install font, maka sebenarnya ya. Kalau fontnya tidak diinstal, maka kalau teman-teman buka apa namanya, sebentar, Firefox-nya kayak namanya. Kalau bukan Naver itu kan situsnya Korea ya. Ini kan belum ada fontnya. Nanti kalau teman-teman tidak install font, nanti Navernya ini fontnya seperti ini, kotak-kotak. Kita tunggu dulu instalasi fontnya. Nah, ini instalasi Y sebenarnya sudah diinstal, jadi teman-teman tidak perlu mencari tutorial lagi dan install manual, karena sudah saya buatkan secara otomatis. Ya, kalau ada suara-suara aneh
jangan dihiraukan ya, karena studio saya itu belum kedap suara. Nah, kalau diminta password, silahkan masukkan saja passwordnya, password rootnya. Tenang, ini hanya script installer ya, tidak ada script yang aneh-aneh, jadi aman insya Allah. Kalau teman-teman pengen lihat source code-nya, silahkan ke link yang di bawah, teman-teman bisa lihat source code-nya. Kalau ada masalah silahkan, kalau ada masukan silahkan disampaikan atau request pull, nanti saya accept kalau itu memang penting. Nah, jadi kalau kita ini seperti ini version, nah ini YAY nya sudah ada, jadi kita tinggal langsung bisa pakai. Kemudian Neovac juga sudah ada, kemudian Hardtop juga sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada namanya install fish. Jadi kalau kita lihat ini masih pakai base untuk shellnya. Ya kalau teman-teman tidak mau pakai ya nggak apa-apa sih. Tapi saya biasanya pakai fish karena tampilannya lebih enak dan juga lebih powerful daripada base. Jadi saya ingin install fish-nya dulu. Saya install fish. Install fish. Ini tanpa perlu sudo ya, tapi kalau dia minta password silahkan masukkan password root aja ya, seperti itu. Nah, ini sudah otomatis. Kemudian my post juga sudah, dan sebenarnya sudah dikonfigurasi seminimal mungkin, seotomatis mungkin, jadi teman-teman tinggal pakai aja. Ini juga sudah install font seperti font nerd font dan sebagainya sudah diinstal semua, juga tema untuk post my post. Nah, ini untuk apa ya istilahnya, warna scheme ya. Jadi saya biasanya itu pakai yang ini, medium dark Everforest 124. Nah, ketika 124 nah, sudah. Kalau teman-teman pengen coba berhasil tidaknya, tinggal di logout aja. Kita logout dulu. Nah, jadi ini sudah terinstall untuk fish-nya dan juga my post, jadi tampilannya kan lebih enak untuk dilihat. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan belum ada tema ya. Jadi kalau kita lihat di sini di config-nya ini belum ada temanya, di Twix-nya belum ada tema, dan juga beberapa apa ya istilahnya extension itu belum ada. Nah, kita install dulu temanya, karena kita sudah logout, kita masuk lagi. Nah, kalau kita list ini ada install tema. Install tema, kita tinggal pakai ini aja. Kemudian kita kemudian kita tinggal install tema. Nah, ini untuk temanya saya masukkan dua, TokyoNet dan juga Everforest Dark ya, saya masukkan dua itu. Nanti kalau ada tema yang bagus nanti saya masukkan. Kalau ada mungkin teman-teman ada saran tema yang lain, saya coba nanti bisa saya masukkan. Nah, kalau teman-teman bingung, ini sudah ada readme, kita buka tab aja dulu sambil menunggu temanya diinstal. Kalau kita list, nah di sini ada readme, tinggal kita cat readme. Nah, ini sudah ada cara installnya, nanti tinggal teman-teman baca-baca saja. Nah, ini kalau mau minta password, tinggal masukkan password aja. Ini semuanya serba otomatis ya, jadi tidak perlu install satu-satu paket-paket yang dibutuhkan. Seperti ini kan sudah otomatis, kemudian dan lain-lain sudah otomatis semua. Nah, kita coba install temanya ya. Ini kita pakai darknya,
kita pakai dark style biar sedikit. Nah, sudah. Kemudian kita tinggal install temanya. Kita aktifkan dulu untuk temanya di shellnya. Di ini kita centang, kita aktifkan. Setelah itu kita masuk ke sini. Nah, ini range. Nah, ini sudah ada semua. Saya pakainya yang Everforest Dark. Kemudian shellnya juga Everforest Dark. Kemudian legacy application-nya juga Everforest Dark biar semuanya sepadan. Jadi temanya sudah berubah semua. Jadi teman-teman ya tidak boring-boring amat lah. Jadi tidak boring-boring amat. Nah, ini sudah saya kopikan untuk extensionnya, tapi teman-teman harus logout dulu. Jadi saya sudah masukkan beberapa extension yang saya kira perlu ya untuk dipakai dan umum. Jadi kalau kita masuk ke extension, ada beberapa extension yang saya masukkan seperti ini. Kafein ini seperti sini nanti masuknya di power ini ya. Kalau teman-teman semua aktifkan kafein, nanti desktop itu tidak masuk ke mode sleep, jadi otomatis standby terus sampai nanti kafeinnya dinonaktifkan, baru nanti mode sleepnya itu aktif. Jadi kalau teman-teman pengen komputer nyala tanpa merubah settingan, tinggal pencet ini aja tuh. Kemudian dash to panel, jadi ini nanti ada panelnya tapi saya kurang suka. Kemudian ada circle, jadi untuk kita bisa menambahkan shortcut untuk pencarian aplikasi. Kalau misalnya saya aktifkan yang ini, yang icon, nah nanti di sini, nanti misal Firefox seperti itu. Kemudian apa lagi ya, dash to dock, jadi dashnya, nah nanti akan muncul seperti ini. Jadi tinggal itu. Kemudian ada act menu, nanti kalau teman-teman aktifkan nanti akan muncul apa di sini. Nah, seperti itu. Tapi biasanya yang saya aktifkan kafein sama dash to dock sama check light, dan juga kalau di sini start system monitor saya aktifkan. Udah gitu aja biasanya yang saya gunakan itu. Kemudian kita masukkan, kita pin dulu biar tidak di sini. Nah, jadi kalau kita itu untuk, nah karena saya itu kan beberapa project saya yang saya kerjakan itu kan di pemrograman PHP ya, terutama kode editor 4. Jadi saya harus bagaimana caranya kalau semua setup sistem baru itu langsung ready to go untuk PHP. Jadi saya sudah membuatkan scriptnya di sini, yaitu install PHP. Kalau mungkin teman-teman pengen untuk belajar pemrograman di Linux, di Arch Linux terutama, ini sudah beberapa paket ya yang sudah saya siapkan. Ada PHP, kemudian Apache, PHP MyAdmin, dan juga Composer. Ada empat yang saya siapkan untuk belajar PHP. Mungkin ke depan nanti akan saya tambahkan untuk update Node.js nya ya. Jadi nanti kalau misal ada update di GitHub, tinggal gini aja, git pull. Nanti kalau ada update otomatis dia akan update. Jadi oke, kita langsung install aja untuk install PHP nya, karena saya butuh PHP. Kalau PHP kalau di sini ada berarti keterangannya minta pakai password, pakai root ya. Nanti tinggal ketikkan aja sudo. Jadi sudah otomatis. Nanti tinggal tunggu aja sampai selesai. Sudah saya konfigurasi, sudah bisa langsung pakai. MariaDB juga sudah diinstal database-nya, dan juga sudah konfigurasi MariaDB.
Nah, kalau muncul seperti ini untuk konfigurasi MariaDB. Kalau belum pernah konfigurasi, tinggal ini tinggal di enter aja. Nah, kemudian tinggal di yes aja. Ini juga untuk mengganti password root, kita yes aja. Kita masukkan password root untuk database-nya. Jadi bisa berbeda dengan root kita atau bisa password yang lain, tapi saya biasanya samakan dengan password root aja biar mudah mengingat ya. Kalau mau dibedakan dengan password yang lain silahkan, bebas. Ini sekali lagi password database ya, user database rootnya. Dan ini kita yes aja untuk menghapus. Kemudian kita yes aja. Nah, sudah semuanya untuk MariaDB-nya. Ini instalasi PHP. Ini sudah saya copy semuanya, konfigurasi yang penting. Jadi intinya adalah siap pakai. Jadi tanpa teman-teman jadi tidak perlu untuk konfig yang lain. Ini sudah saya konfigurasi, sudah siap pakai. Kita ya saja. Nah, ini sudah selesai. Kalau kita lihat PHP WinV itu sudah ada. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya ketik Composer, nah, Composer juga sudah terinstall. Teman-teman biasanya itu pakai Composer untuk instalasi codec igniter ataupun Laravel, itu bisa langsung siap pakai. Kemudian untuk PHPMyAdmin itu juga sudah ada. Jadi kalau teman-teman manajemen database-nya terbiasa pakai PHPMyAdmin, itu saya juga masih terbiasa pakai PHPMyAdmin ya. Jadi kalau sini PHPMyAdmin, jadi sudah terinstall, sudah bisa jalan. Tinggal kita masukkan username-nya root, password tadi yang kita buat. Ini tinggal kita yang ini fan out y, kita create. Sudah selesai semuanya. MySQL PHPMyAdmin sudah siap digunakan. Nah, kalau teman-teman di sini localhost running info.php itu semua kira seperti itu. Kemudian apalagi ya fiturnya, itu aja sih fitur-fitur yang saya masukkan di AutoScript ini atau installer ini, karena memang kebutuhan saya ya. Jadi kalau semisal ini saya pakai VirtualBox ya btw. Oh ya, bonus kalau teman-teman pengen download wallpaper, silahkan masuk ke GitHub kemudian .com garing ini, nanti saya kasih tulisan di bawah. Nah, di sini ada wallpaper sudah saya masukkan. Nanti untuk scriptnya nanti saya, nah di sini tinggal ini. Nah, ini tinggal kita copy aja. Tapi kita keluar dulu ya, kita ketik cd dulu dan kita paste ini. Nah, ini nanti akan saya update untuk menambahkan untuk kita install di wallpaper. Nah, sudah, kita tunggu aja sampai selesai. Ini ada sekitar 130 wallpaper untuk teman-teman. Kalau teman-teman bingung cari wallpaper, kalau tidak ya tidak apa-apa sih. Ini wallpaper yang saya kumpulkan ya dari berbagai macam sumber. Ini tidak murni dari saya sendiri, jadi memang dari berbagai macam sumber yang saya dapatkan. Nanti akan saya update secara berkala. Skripnya juga sudah ada. Kalau teman-teman tadi ke GitHub saya tadi yang ini, yang Linux, mohon maaf ya kalau agak lambat soalnya saya coba di mana di nah ini script tadi. Nah, tadi saya kasih sudah saya kasih tutorial juga. Kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, sudah selesai tutorialnya. Kita tinggal ini, dan kita change background. Kemudian
ya kalau loadnya agak lama. Nah, kalau teman-teman mencari di mana backgroundnya tadi, ini tadi saya copy ke config-nya ya, di Ctrl H, kemudian di wallpaper yang ini, set as desktop background. Nah, kira-kira seperti itu untuk konfigurasi saya. Kalau ini kan teman-teman mungkin bingung ya, kenapa kok nggak ada minimize. Tinggal kita setting aja di sini, kita di tweaks untuk memunculkan minimize. Jadi ini kan adanya masuk ke Windows, ini tinggal kita aktifkan minimize dan maximize nya. Jadi sudah ada minimize dan maximize. Ya, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada request untuk membuatkan membuat tutorial atau script yang lain, silahkan komen di bawah, nanti akan saya buatkan kalau sempat. Dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe. See ya.